Halo Bapak Ibu dan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di perjumpaan online ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sangat-sangat sehat, penuh sukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Maha Kasih, dengan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan bahwa kehidupan kami senantiasa Engkau tuntun. Dengan kasih-Mu, kami selalu merasakan bahwa kami sebagai manusia betul-betul dicintai oleh-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyiapkan hati, telinga dan pikiran kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak terkasih, firman Tuhan saya akan bacakan dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Suwe ora jamu kedong telo, suwe ora ketemu temu pisan gawe gelo. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu Suwe Ora Jamu merupakan lagu tentang sebuah perjumpaan yang agak sedikit mengecewakan. Pada lagu tersebut ingin mengatakan bahwa adanya sebuah hubungan yang mungkin sudah cukup lama dan mungkin saja sudah sangat dekat sekali, dan orang-orang yang dekat tersebut terpisah. Akan tapi pada akhirnya terjadilah sebuah perjumpaan yang dimana perjumpaan tersebut terjadi sangatlah singkat atau cepat, sehingga membuat hati menjadi kesal, menjadi marah, dan ya semua campur aduk. Karena sudah lama tidak bertemu, tetapi sekalinya bertemu hanya sebentar atau cenderung sangat singkat, dan membuat hati menjadi kesal. Ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian. Jika kau ingin berjalan dengan cepat, berjalanlah seorang diri. Tetapi jika kau ingin berjalan lebih jauh, berjalanlah bersama-sama. Inilah yang terjadi dalam bacaan Lukas kita, dari lagu Suwe Ora Jamu dan dari pepatah tersebut. Bacaan kita di Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini ingin menceritakan bahwa mungkin sulit dibayangkan bagaimana jadinya jika seorang diri berjalan kaki menempuh jarak sekitar 7 mil jauhnya. Dengan adanya teman berjalan dan adanya cerita yang diceritakan dalam perjalanan, pastinya memberi dorongan sendiri bagi perjalanan tersebut menjadi lebih semangat. Dalam bacaan Lukas ini ada sebuah perjumpaan di mana ada dua orang. Yang pertama adalah Kleopas, yang kedua adalah temannya yang sedang melakukan perjalanan menuju Emmaus. Dua orang tersebut berjalan dalam keadaan yang penuh dengan kegelisahan, dengan rasa cemas, dengan rasa takut, dengan rasa galau, dan merasa tidak mempunyai harapan. Karena sosok yang memberi harapan, sosok yang membawa terang, sosok yang powerful harus mati, dan jenazahnya pun tidak ditemukan serta hilang tanpa jejak. Dalam perjalanan yang penuh dengan kegelisahan yang begitu mendalam, Allah hadir menemani perjalanan mereka dan Allah menjumpai mereka. Namun Kleopas dan temannya belum menyadari bahwa Allah sendiri hadir dalam perjalanan tersebut dan menemani mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa banyak sih di antara kita yang seringkali tidak sadar ketika Allah hadir dalam kehidupan kita dan menjumpai kita. Ada berapa banyak?
Dan ada berapa banyak di antara kita ketika kita hanya sibuk meminta, memohon pada Allah, tetapi kita tidak peka atas kehadirannya. Jangan-jangan bukan hanya kita tidak peka terhadap Tuhan, tetapi kita juga tidak peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Atau malah ketika saat ini Bapak Ibu sekalian sedang menonton renungan hari ini, masih ada yang belum peka juga. Perjumpaan Allah kepada Kleopas dan temannya bukanlah hanya sekedar senyuman biasa, tetapi adalah sebuah sapaan dan perjumpaan Allah kepada mereka merupakan sebuah bukti Allah mengasihi setiap orang percaya, dan ini merupakan sebuah inisiatif yang besar dari Allah. Allah yang adalah sumber kehidupan mau untuk menyapa dan berjumpa dengan kita dalam setiap keadaan kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala jenis keluh kesah kita sebagai manusia. Dan bukan manusia yang terlebih dahulu menjumpai Allah dalam hal ini, tetapi justru Allah yang terlebih dahulu menjumpai manusia. Itulah sifat Allah yang luar biasa. Allah yang adalah inisiator dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dengan rasa cinta kasihnya, Ia selalu mau untuk menyapa kita dan menjumpai kita. Bapak Ibu dan semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Allah tersebut memanglah singkat dalam bacaan kita, tetapi perjumpaan tersebut menjadi perjumpaan yang menyapa, perjumpaan yang penuh dengan sukacita, perjumpaan yang dapat menampar kita agar kita menyadari bahwa Allah itu selalu ada bersama kita. Tidak seperti lagu Suwe Ora Jamu yang tadi saya nyanyikan, yang dimana perjumpaan tersebut hanyalah singkat dan tidak membuat sebuah kenangan, malah membuat hati kesal dan menjadi marah. Namun berbeda dengan Allah yang menyapa. Dalam keadaan yang genting, semua orang percaya kehilangan arah, kehilangan kemana yang bertuju, mereka sedang frustasi, dan pada saat itulah mereka berjumpa dengan Allah. Dan mereka mempunyai harapan yang baru. Allah menampakkan dirinya dalam sebuah perjumpaan meja makan, yang dimana Allah sendiri sedang memecah-mecahkan roti. Pada awalnya para murid tidak sadar bahwa itu adalah sosok terang mereka. Ada beberapa orang yang sangat tergantung pada satu orang jika ditolong. Tetapi murid-murid Yesus bisa mau dan bisa bergerak, dan mereka bisa kembali mendapati pengharapan untuk meneruskan hidup dan memberikan kemandirian dalam berkarya. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Seperti apa aksi kita? Seperti apa respon kita? Yesus menjumpai manusia dengan keunikannya masing-masing. Akan tetapi Yesus mampu meleburkan dirinya untuk setara dengan kita. Yesus yang adalah sosok yang besar, tetapi masih mau untuk menyapa dan berjumpa dengan kita. Lalu apa yang membuat diri kita untuk tidak mau menyapa dan berjumpa dengan orang lain? Apalagi dengan situasi saat ini, adanya pandemi corona. Jangan sampai situasi lockdown ini menjadi sebuah peluang untuk kita, apalagi untuk Bapak Ibu yang sedang tidak senang dengan orang lain. Yes, gak bisa berjumpa dengan dia. Jangan sampai kita malah menjadikan momen ini untuk betul-betul menjauhkan diri kita. Jangan sampai mata kita tertutup oleh status diri kita, sehingga kita tidak mau menoleh keluar untuk melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Namun karena situasi ini
yang belum dapat memungkinkan kita untuk melakukan perjumpaan secara langsung, ya saat ini yang bisa kita lakukan adalah melakukan perjumpaan di dalam doa. Karena dengan doa kita dapat saling menguatkan sesama kita dan meneguhkan iman kita. Marilah kita mendoakan untuk menyapa dan berjumpa dengan orang lain, agar kita dapat menebarkan kasih melalui perjumpaan kita di dalam doa kita yang menyapa. Bapak Ibu terkasih, saya ada sebuah video yang demikian. Sebuah perjumpaan adalah hal yang merindukan. Mereka yang dipinggirkan hanya membutuhkan sebuah sapaan. Mereka hanya membutuhkan uluran tangan kita. Mereka tidak memandang siapa kita, kasta kita, sosial kita. Mereka hanya membutuhkan duduk bersama. Semua orang berarti di mata Tuhan. Buka pintu hati kita, buka mata kita untuk menyiapkan diri kita berjumpa dengan sesama untuk menyapa. Bukan dari seberapa kita kenal dengan orang, tetapi bagaimana kita berusaha untuk mengenali seseorang. Tebarkanlah kasih untuk terbuka dan berjumpa dengan mereka. Maka kita akan tahu rasanya menyapa sesama dalam bentuk perjumpaan yang menyapa. Ya, Bapak Ibu terkasih, video tersebut saya ambil ketika belum adanya corona. Video tersebut menggambarkan sebuah perjumpaan yang menyapa sesama kita. Tetapi untuk saat ini, karena adanya corona, marilah kita saling melakukan perjumpaan di dalam doa kita. Setelah corona ini berlalu, marilah kita saling melakukan perjumpaan secara langsung untuk saling menyapa dengan satu dan yang lain. Dan perjumpaan yang menyapa itu sebagai wujud untuk mendobrak pengkotak-kotakan status sosial kita. Manusia menjadi sebuah bagian untuk duduk bersama, untuk mau menciptakan sebuah perjumpaan yang menyapa. Biarlah perjumpaan kita dalam firman Tuhan ini betul-betul dapat menguatkan kita untuk mau saling mendoakan, untuk saling menyapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, atas perjumpaan-Mu yang betul-betul dapat menyapa banyak orang. Biarlah hati kami Tuhan juga dapat Engkau jumpai, sehingga kehidupan kami betul-betul diberkati oleh-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesehatan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Amin. Demikian renungan kita hari ini. Dalam renungan harian ini, kiranya damai Kristus tetap berserta Bapak Ibu sekalian semuanya. Sampai jumpa di renungan harian yang berikutnya. Dadah.